pro di bisnis kita. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan satu materi yang berjudul jenis-jenis sistem informasi. Baiklah, langsung saja. Baiklah, saya akan menjelaskan 7 jenis sistem informasi. Yang pertama yaitu sistem informasi manajemen. Jenis sistem informasi yang pertama adalah sistem informasi manajemen. Sesuai dengan namanya, sistem ini menyasar untuk kegiatan manajerial. Yang termasuk ke dalam manajerial adalah setiap orang yang memiliki kedudukan dalam organisasi dan pekerjaan yang memiliki tanggung jawab untuk manajemen pada suatu divisi. Atau fungsi sistem informasi manajemen ini seperti monitoring kinerja karyawan, memberikan penilaian karyawan, menerima laporan dari karyawan, melaksanakan fungsi pengawasan terhadap karyawan, dan memberikan masukan kepada direksi, dan masih banyak lagi fungsi-fungsinya. Yang kedua yaitu sistem informasi akuntansi. Jenis yang kedua adalah sistem informasi akuntansi atau disebut dengan CIA. CIA merupakan implementasi sistem informasi yang berhubungan dengan sistem akuntansi dari suatu organisasi atau perusahaan. Akuntansi memiliki fungsi untuk melihat kondisi keuangan suatu organisasi, apakah sudah surplus atau minus. Dengan adanya sistem informasi akuntansi ini akan membantu tugas seseorang akuntan untuk melakukan audit kondisi keuangan perusahaan, menampilkan data-data pemasukan dan pengeluaran, melihat keuntungan dan kerugian bisnis, merapikan pencatatan laporan keuangan, dan masih banyak lainnya. Adapun yang ketiga yaitu sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan merupakan sistem informasi yang berada di bawah manajemen dengan fungsi untuk mengatur keuangan perusahaan. Sistem informasi keuangan ini akan terintegrasi dengan sistem informasi akuntansi untuk masalah pencocokan datanya. Ada beberapa alasan penting kenapa harus mengimplementasikan sistem informasi keuangan dalam bisnis. Untuk mencatat semua transaksi keuangan dalam waktu tertentu dapat diintegrasikan dengan sistem informasi akuntansi sebagai audit dan cross check terhadap pemasukan dan pengeluaran bisnis, membantu dalam perhitungan pajak, mempercepat auditor dalam melakukan audit keuangan perusahaan. Yang keempat yaitu sistem informasi manufaktur. Untuk bisnis Anda yang bergerak dalam bidang manufaktur atau produksi, memiliki sistem informasi manajemen ini adalah hal yang wajib. Ada beberapa manfaat yang akan diperoleh dari sistem informasi manufaktur, seperti untuk pencatatan produksi dalam bisnis, untuk pencatatan hasil produksi yang tidak lulus fit check, mencatat pemesanan barang, mencatat biaya produksi, analisa kebutuhan produksi, memberikan data real time kegiatan produksi yang berlangsung. Yang kelima yaitu sistem informasi sumber daya manusia ini sering digunakan pada bagian HRD dan personalia dalam perusahaan, menyimpan data dari karyawan, bobot, tunjangan, bonus, seperti jabatan dan lain sebagainya. Dengan adanya sistem informasi ini bisa lebih mudah. Selain itu, sistem informasi sumber daya manusia ini juga bisa dikombinasikan dengan sistem informasi manajemen keuangan dan lain sebagainya. 6 yaitu sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran sangat penting bagi divisi pemasaran dari perusahaan. Dengan sistem pemasaran ini akan membantu dalam proses pencatatan dan memberikan segala informasi mengenai penjualan yang telah dilakukan dari perusahaan. Manfaat lainnya yaitu mengetahui jumlah produk yang terjual, mengetahui produk yang paling laku, mengetahui produk yang jarang peminat, mengetahui metode pemasaran yang tepat, yang terakhir mengetahui respon pasar terhadap produk. Yang ketujuh yaitu sistem informasi eksekutif. Nah, yang terakhir adalah sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif dikembangkan dan juga digunakan untuk mereka yang berada di level eksekutif dari suatu perusahaan. Sistem informasi ini akan memberikan kemudahan dalam arus informasi dari divisi di bawahnya kepada mereka. Nah, demikianlah pembahasan mengenai jenis sistem informasi. Jika Anda ingin mengimplementasikan dalam perusahaan, tenang saja karena semuanya bisa diintegrasikan satu sama dengan lain dan dengan yang lainnya sehingga menjadi sistem informasi yang sempurna, di mana semua informasi akan terhubung satu sama lain sehingga koordinasi lebih mudah dan cepat.